Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video reality show online shop Mukena Deh Vlog. Insya Allah setiap Rabu jam 19.30. Ini keberjalanan online shop saya dari nol sampai nanti nggak tahu kapan. Oke, ini cocok banget buat teman-teman yang baru jualan online, khususnya di Shopee, karena saya banyaknya nguliknya Shopee ya. Jadi bisa napak tilas. Kalau berhasil, ya napak tilas keberhasilannya. Kalau gagal, napak tilas kegagalannya. Jangan dilalui, oke? Jangan diikuti karena saya sudah nemu lubang nih. Ini lubang di sini lubang nih. Nah, teman-teman jangan ikuti. Tapi mudah-mudahan berhasil ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin. Oke, ini adalah vlog yang ke-10. 11. Sudah 11 pekan berarti sudah hampir 3 bulan vlog ini jalan. Hampir 3 bulan saya jualan mukena. Masih jauh dari harapan. Harapan sih nggak terlalu jauh ya, maksudnya masih jauh dari berhasil secara umum ya, tapi bagi saya ini masih oke lah, karena ini saya baru rugi sekitar 2-3 juta kalau nggak salah, nanti di jurnalnya saya lupa, 2-3 juta saya masih rugi dan masih oke, masih ada tractionnya. Jadi yang belum nonton video-video sebelumnya, saran saya napak tilas dulu biar agak paham sama video yang ini, oke? Jadi pekan lalu itu saya bikin video tentang ini traffic gampang nih. Jadi toko mukena saya ini trafficnya gampang, serius. Mukena ini bit 200 aja udah kemakan habis gitu sih. Bukan kemakan habis, kebakaran iklannya tuh. Jadi ya udah saya minimalis aja. Saya main 10.000 per produk. Saya cuma nge-push 4 produk. Jadi per hari itu ya bocor 10.000 nggak apa-apa lah per produk. Trafficnya dari iklan tersebut gede trafficnya. Saya mau ngulik namanya ATC-nya alias add to cart-nya. Ya tepatnya add to cart rate-nya ya. Jadi saya mau berusaha meningkatkan add to cart rate-nya. Jadi trafficnya stabil nih, karena tadi pakai iklannya cuma fix aja 10.000, nggak akan saya tambahin sampai add to cart rate-nya sehat. Sehat itu berapa? Nah, itu tergantung target masing-masing. Kalau saya targetnya di mukena ini di 15%. Kalau teman-teman bingung targetnya berapa, saran saya lihat rata-rata add to cart rate-nya teman-teman. Itu jadiin target untuk produk baru. Nah, kalau saya karena sudah banyak lihat seller center ya, karena banyak yang konsultasi juga ke saya, cek aja di Gani Rozaki mau yang konsultasi, dan ada yang bedah toko juga. Karena saya sudah banyak lihat seller center, saya tahu jadi fashion biasanya seginian, skincare biasanya seginian, otomotif biasanya seginian. Nah, untuk mukena deh, untuk toko mukena menurut saya 15% tuh realistis sih. 15% target yang oke. 10% realistis. Di bawah 10% iklannya akan mahal, iklannya akan berat kalau dipaksain. Jadi makanya daripada ngegas iklan ketika add to cart-nya rendah, itu iklannya akan mahal. Nah, saya iklannya balik lagi, iklannya fix dulu 10.000 sehari per produk. Nah, saya mau ngulik si add to cart rate-nya. Oke. Nah, gimana cara nguliknya? Teori dulu teman-teman harus paham kenapa orang ATC dan kenapa orang tidak ATC. Nah, teman-teman coba membayangkan kalau teman-teman belanja di Shopee, teman-teman buka HP teman-teman, lihat di Shopee, ya pura-pura lagi mau belanja apa, kayak belanja sepatu futsal, kayak sepatu bola, kayak apa, pura-pura aja. Terus teman-teman scroll, ini ATC ah. Nah, coba teman-teman langsung catat. Loh, kenapa sih mau ATC? Nah, catat aja. Atau udah ngelihat nggak jadi ATC, nah catat kenapa nggak jadi ATC. Nah, ini penting. Ini namanya empati apa? Aduh, kok lupa namanya. Ya, empati ya, mencoba merasakan apa yang dirasakan customer. Aduh, lupa namanya, astagfirullahaladzim. Tadi baru dipikirin. Jadi mencoba merasakan apa yang dirasakan customer. Jadi customer journey-nya. Jadi kita mencoba menyelami customer journey. Kenapa sih ATC? Kenapa tidak ATC? Nah, ini sih sebenarnya saya udah nganalisis ini sejak lama ya, dan saya sampai wawancara orang yang belanja banyak di Shopee. Dia udah jadi platinum member. Itu saya wawancara, kenapa sih ATC, kenapa nggak ATC, sehingga saya memerlukan beberapa kesimpulannya gini teman-teman. Nah, ini ATC ini mind map saya ya. Jadi kenapa ATC ini sebenarnya, kenapa ATC nggak terlalu penting, yang lebih penting itu kenapa tidak add to cart, kenapa tidak ATC, karena itu masalahnya kan, itu masalahnya. Jadi kalau kita tahu kenapa yang view kita atau calon customer datang ke toko kita nggak ATC, kalau kita tahu ya kita bisa cari solusinya, ya nggak? Jadi yang terpenting sebetulnya yang kenapa tidak ATC. Jadi saya sudah mengelompokkan dari berbanyak macam alasan kenapa nggak ATC. Ada beberapa kelompok kenapa nggak ATC itu. Pertama, distraction issue. Distraction tuh
dia tadinya mau beli ini jadi beli itu distraction. Terus ternyata misleading issue. Yang ini biasanya yang pakai clickbait. Makanya hati-hati kalau yang main clickbait ya. Contohnya harga murah, itu hati-hati kalau ternyata itu ngejelekin toko ya hati-hati. Jadi ternyata saya sebutnya misleading issue. Lalu yang terakhir trust issue. Nah ini umumnya ya soal bintang, umumnya soal persentase chat, tapi nggak hanya itu. Lalu yang ketiga education issue. Education issue tuh jadi dia tuh pengen beli tapi ini bener nggak sih? Nah itu education issue, kurang lebih kayak gitu. Lalu price issues, ini yang sangat-sangat umum, bahkan marketplace ya khususnya Shopee selalu bilang kalau naikin konversi itu price issue, padahal nggak hanya price issue. Price issue tuh ya kayak contoh lokasi jauh, ongkir mahal, terus nyari produk sejenis di Shopee Video supaya dapat voucher, ini salah satunya. Nah ingat, ini price issue-nya dalam hal ATC ya, bukan dalam hal beli. Itu dua hal berbeda, karena kan habis ATC terus beli. Nah ini kalau saya fokus ke ATC dulu. Jadi kenapa sih orang nggak ATC? Sebenarnya price issue tuh nggak terlalu besar pengaruhnya. Yang paling besar itu dari ATC ke belanja. Karena apa? Karena ya dari sistemnya Shopee sendiri, ketika ATC terus lihat keranjang, di bawah tuh muncul ada yang termurah. Itu price issue. Nah kalau di ATC biasanya dua ini yang saya temukan, lokasi jauh, nyari produk sejenis dan seterusnya. Dan terakhir assortment issue. Assortment issue tuh misalkan gini. Ini yang saya pernah alami dan sering saya ceritain juga ya. Saya pernah mau beli bola untuk anak saya. Saya udah jatuh hati nih beli bola. Saya cek dulu tokonya, dia nggak jual pentil. Nggak jual pentil karena saya butuh pentil dong untuk pompanya. Ya udah nggak jadi. Jadinya saya cari pentil dulu yang jual bola. Jadi saya nggak jadi ATC ke toko tersebut. Nah ini banyak sebenarnya kasus-kasusnya, nggak akan saya gedein, nggak akan saya expand kayak gini. Itu masih rahasia karena ini ngedapetinnya susah banget. Jadi di sini ada kasus-kasusnya, ini ada solusi-solusinya kalau saya gedein kayak gini. Ini mind mapnya. Jadi itu teorinya ya teman-teman. Jadi fokus ke kenapa tidak ATC, silakan teman-teman membayangkan sendiri journey-nya kenapa customer tidak ATC ke tokonya teman-teman. Dicek aja tokonya teman-teman. Apa sih kenapa orang tuh gak mau ATC ketika lihat ketika views, ketika melihat produk saya? Nah itu coba diselami, dibayangkan dalam-dalam. Oke. Ini teorinya. Wah, ini aja teori udah 7 menit. Metodologinya gimana? Metodologinya gini. Satu, asumsi ya. Dan asumsi ini alhamdulillah buat saya belum patah. Jadi kalau bestseller, bestseller tuh bagi saya tuh satu per hari terjual satu per hari. Bagi saya satu per hari terjual itu udah bestseller. Jadi bagi saya, ini dan asumsinya belum patah, untuk bestseller itu add to cart rate itu stabil plus minus 2. Jadi jarang terjadi misalkan untuk bestseller ya, hari ini 5%, besoknya 30%. Jarang terjadi meskipun peak day. Karena ini ATC rate ya, beda sama conversion rate. Kalau conversion rate memang kayak gitu. Kalau ATC rate lebih cenderung stabil. Oke lah, memang kalau peak day yang parah misalkan yang 11-11, 12-12 atau lebaran memang ada tinggi, tapi kalau secara umum stabil. Add to cart rate itu stabil di plus minus 2%. Sepengalaman saya kayak gitu di toko-toko saya ya. Nah, ini di traffic berapapun. Ini asumsinya. Berarti kalau kayak gitu, ya udah kita harus punya target dulu. Kita punya target, misalkan target kita 10%. Berarti KPI saya adalah misal target saya adalah 10%, berarti KPI saya mengejar itu di 8 sampai 12%. Jadi kalau misalkan di bawah 8 ya ada harus sesuatu. Kalau di atas 12 juga harus sesuatu, harus dilacak. Kenapa tiba-tiba di atas 12%? Ternyata trafficnya rendah atau apa itu perlu dilacak. Kalau ternyata ketemu apa yang membuat kayak gitu kan bisa diduplikasi ke produk yang lain. Wah, ini ngerti nggak ya? Terus yang kedua, metodologinya gini, sederhana sebetulnya teman-teman. Kalau yang saya lakukan, nanti kita akan praktek ya. Saya kasih lihat worksheetnya saya. Jadi misalkan hari ini saya mau evaluasi. Saya lihat evaluasi dulu ya. Saya evaluasi hari ini add to cart rate berapa. Oke, ternyata add to cart rate-nya misalkan target saya 10% ya. Berarti KPI saya 8 sampai 12. Kalau ternyata 9%, udah saya skip. Saya fokus ke hal yang lain. Kalau ternyata add to cart-nya 6%, ini sesuatu nih, ada apa nih? Ada apa? Lalu saya bikin strategi baru. Saya lihat-lihat lagi produk saya kenapa. Ternyata ini. Ternyata mungkin kurang jelas. Ternyata foto keduanya gimana. Ternyata ulasannya gini. Nah, gitu. Itu perlu dicek satu-satu, case by case per produk. Jadi saya terapkan strategi baru. Saya tunggu 7 hari. Evaluasi dan terus looping gitu sampai stabil sekitar 3 mingguan atau 3 sampai 4 minggu.
3-4 minggu produk tersebut berada di range KPI saya, itu saya langsung take out dari proses ini. Kita praktek ya, masih bingung. Kalau lihat ininya langsung mudah-mudahan langsung paham. Jadi ini worksheetnya saya. Jadi bentar. Nah ini worksheetnya saya, ini produk-produk yang lagi saya onboardingkan untuk dinaikin add to cart rate-nya. Ini nama toko-tokonya, saya ada berapa toko nih? Ada 25 toko nih, ada 25 toko yang lagi saya onboardingkan add to cart rate-nya. Ada berapa produk? Ada 66 produk. 66 produk ini saya ulik-ulik add to cart rate-nya, dan per minggu satu kali evaluasi. Per minggu satu kali evaluasi per produk. Jadi gini, sederhana sih sebetulnya teman-teman. Tulis tokonya, produknya apa, kode produknya apa, terus targetnya berapa. Nah ini penting. Kalau saya targetnya udah, karena saya sudah banyak lihat sales center, langsung aja tembak. Oh segini, biasanya segini. Tapi kalau teman-teman bingung, saran saya pakai rata-rata 30 hari terakhir add to cart rate tokonya teman-teman. Ini contoh ya. Contoh, saya akan filter dulu produk saya yang Quran yang mukena ya. Yang mukena, berarti ada 2 toko. Sekarang ada 2 toko yang jalan mukena, namanya Gani Rozaki. Nama saya sendiri karena itu pakai akun belanja. Sama nih. Oke. Nah, ini ada 5 produk. Ada 4. Satu lagi saya take out karena kecapean sayanya. Udah 4 produk aja saya fokus. Jadi oke nih, tanggal hari ini saya cek last 7 day atau cart rate-nya berapa? 0%. 0% saya gedein ya. Bentar. Jadi jelek. Nah, ini menurut cukup ya. Ini tanggal 10/28, itu artinya 0%. Saya tulis note-nya tuh. Ini di pengunjung 18. Oke, apa yang saya lakukan selanjutnya? Strategi selanjutnya, foto kedua ditampilkan screenshot yang ada di Kiana. Di Kiana tuh produk aslinya ya. Dikasih foto kedua, screenshotnya, ulasan. Terus kasih USP dari ulasan produk asli Kiana. Oke, dikasih USP. Unique selling point USP tuh. Kayaknya ini di deskripsi deh. Minggu depannya tanggal berapa nih? Tanggal 28, terus minggu depannya tanggal 2 November masih 0 juga. Waduh, ada apa ini? Berarti harus ada yang dilakukan lagi kan? Oke, ini yang saya lakukan, tambah iklan kakak manual 201 saja. Terus minggu depannya lagi saya evaluasi lagi. Tanggal 9 lumayan nih naik jadi 3%. Oke, tapi kan belum mencapai target ya. Target saya di 15%, berarti minimal di 13%. Berarti harus ada yang saya lakukan lagi nih. Rombak judul total, ambil dari keyword, high CTR dibikin auto generated judul. Jadi saya sudah nambang keyword, hasil high CTR nambang keyword saya jadiin judul. Terus nambang keyword iklan manual. Oke, kita cek minggu depannya turun lagi ternyata. Turun lagi, tapi viewsnya makin tinggi. Yang ini viewsnya 562. Oh, stabil. Ini 595. Oke, stabil. Berarti ini harus ada yang saya lakukan lagi nih. Ini parah gini konversinya nih, saya tulis literally kayak gitu. Oke, hapus watermark, karena kan ini dropship. Hapus watermark si brandnya. Terus nambang keyword high CTR jadiin spesifik. Jadi yang high CTR saya jadi spesifik di iklannya. Terus ganti foto jadi lebih baik. Baik itu kayak gimana ya, terserah. Pokoknya di kala itu saya coba ganti foto aja lah. Mudah-mudahan mengangkat. Foto 2 dikasih ulasan. Urutin varian sesuai ATC. Jadi yang udah ATC kan ada ya, misalkan katakanlah 10 orang. Yang paling banyak di ATC itu yang mana? Oke, itu dikeatasin di variannya. Terus pindahin kolamnya. Nah, ini ada satu produk yang oke, saya pengen masuk ke kolam ini nih. Si mukena Santorini Renda bla 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 bla. Saya pengen masuk ke kolam ini sehingga saya rubah judulnya nih. Mana? Saya rubah judul produknya mukena Santorini. Nah, saya samain judulnya. Saya samain judulnya mukena Santorini Renda KD2N1. Ini sebenarnya kompetitor. Saya sama-samain judulnya karena saya pengen pindah ke kolamnya dia. Pindah kolam tuh kayak gini, di produk serupa. Nah, ini kalau produk serupanya ini pakai tool saya, harganya 200.000 teman-teman. Ini kolamnya si produk ini. Jadi Shopee mendeteksi produk ini serupa dengan siapa aja. Nah, saya pengen masuk ke kolam tadi si Santorini bla 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 tadi, yang mana ya? Mukena Santorini Renda. Kita cari Renda KD deh. KD 2N1. KD tuh mana kok nggak ada, hilang.
Kok hilang? Ini ya, ini. Mana ini? Silk 2 in 1 Santorini. Tar, aduh. Banyak banget lah, intinya gitulah. Nggak ketemu. Udah 15 menit. Intinya ada satu produk yang dia kolabnya bagus. Karena kolom saya produk yang ini terakhir saya evaluasi itu pricingnya kurang oke lah. Pricingnya nih, pricing di 135. Ini udah bagus. Pekan lalu masuk ke di sini nih yang terbanyaknya di 100.000 ke bawah. Ini udah lumayan. Karena saya main di 174.000. Sekarang yang terbanyak produknya di 174.000 sampai 211.000. Oh, udah oke. Jadi berhasil. Jadi saya ganti judulnya, berhasil masuk ke kolam yang lebih baik. Yang harganya lebih mahal. Maksudnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau keluar dari perang harga, ya itu pindahin aja kolamnya. Apakah berhasil? Ya belum tentu. Belum tentu berhasil. Panjang banget video ini, teman-teman. Ya intinya gitu. Intinya teman-teman kalau mau ngulik conversion harus dicatat ya. Kayak gini, ini contohnya lagi rombak total judul. Pokoknya setiap minggu kalau belum tercapai, pikirin apapun itu harus dirubah. Jangan hanya diam. Dan hasilnya alhamdulillah sih buat toko-toko saya yang lain. Misalkan contoh nih yang udah berhasil nih, yang ijo-ijo saya berhasil ini. Nah, ini saya lagi mau push produk yang katakanlah yang mana ya? Nah, nih. Nih yang toko baju Yuli namanya. Dia nih 4 minggu terakhir, 5 minggu terakhir dia ATC rate-nya sesuai target nih. Ijo, sehingga dia terakhir ini gas iklan, scale up, kata kunci spesifik. Jadi kalau udah 4 minggu berturut-turut atau 3 minggu berturut-turut to cart rate-nya stabil di angka target saya, biasanya saya langsung scale up iklan. Hasilnya gimana? Ya kadang jadi turun juga sih kalau misalkan kata kuncinya jelek. Tapi most of the case sih alhamdulillah ini metode ini saya cukup berhasil untuk nge-scale up produk ya. Ya begitu, cukup berhasil. Alhamdulillah, ternyata 17 menit. Thank you banget yang sudah nonton sampai akhir. Ini rekor mungkin video saya sampai 17 menit. Oh enggak, ada video lain yang tentang saya latihan presentasi di Big Seller. Oke, intinya adalah teman-teman selami customer journey-nya calon customer, ditilik-tilik apa yang membuat orang gak jadi ATC. Nah, saya juga melakukan itu, saya evaluasi terus, tiap minggu evaluasi terus. Sekarang hasilnya masih jauh dari harapan, tapi saya akan evaluasi terus. Kayak contoh tadi, yang ini mau kena ini 1% per hari ini, per tanggal 16 ya, sekarang tanggal 19, 3 hari lalu 1%, 5,3, 8,2. Ini yang lumayan. Ini tidak ganti cover, ganti judul total, tambah keyword spesifik, dan seterusnya. Targetnya di 15%. Alhamdulillah. Itu aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tiap Rabu jam 19.30. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Waqulu qouli hada. Astagfirullahaladzim. Saya jadi ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.